Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syaputri, NIM 110-180-1106, mahasiswi Stikes Dharma Lambau Padang, tugas MMIK 3 dengan dosen pembimbing Ibu Yulia Fitriani. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan topik atau materi mengenai standar akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dalam upaya menyampaikan rekam medis dan informasi kesehatan dalam akreditasi rumah sakit, seorang perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK perlu memahami standar dan elemen yang harus disiapkan meliputi kebijakan, pedoman pelayanan, pedoman pengorganisasian, standar prosedur operasional, dan lain-lain. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan definisi dari akreditasi rumah sakit. Menurut Permenkes nomor 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit disebutkan bahwa pengertian akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Di Indonesia, ketentuan akreditasi rumah sakit baik tingkat nasional maupun internasional sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang maupun peraturan tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40 yang mengatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Adapun tujuan dari akreditasi rumah sakit ini yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Sedangkan tujuan akreditasi rumah sakit menurut Permenkes nomor 12 tahun 2012 pasal 2 yaitu 1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. 2. Meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit. 3. Meningkatkan perlindungan bagi pasien masyarakat sumber daya manusia, rumah sakit, dan rumah sakit sebagai institusi. Dan 4. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Tidak hanya itu, dalam proses akreditasi rumah sakit, ada kegiatan berupa pelaksanaan survei akreditasi. Nah, di sini pelaksanaan survei akreditasi ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh rumah sakit mematuhi standar yang ditetapkan. Pelaksanaan survei menggunakan metode telusur atau mengikuti contoh dari pengalaman pasien memperoleh pelayanan di rumah sakit dan melakukan evaluasi komponen dan sistem pelayanan. Nah, di sini karakteristik penting proses survei adalah edukasi setempat oleh yang menilai. Pelaksanaan survei memuat langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu pembukaan pertemuan. Kedua, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 3. Perancangan survei. 4. Telaah dokumen. 5. Verifikasi dan masukan. 6. Telaah rekam medis pasien secara tertutup atau kita menunggu pasien setelah pulang. Dan ketujuh, kunjungan ke area pelayanan pasien yang dipandu oleh kegiatan telusur. 8. Kegiatan survei yang terarah, yaitu terfokus atau terencana. 9. Telaah dari lingkungan, bangunan, sarana, dan prasarana. 10. Wawancara dengan pimpinan atau beberapa jenjang. 11. Persiapan penilai atau survivor membuat laporan. Dan terakhir yaitu pertemuan penutup antara survivor dengan pemimpin. Nah, dalam penilaian standar pelayanan akreditasi rumah sakit, terdapat pengelompokan berdasarkan standar akreditasi rumah sakit edisi 1 tahun 2012
Pengelompokan yang dinilai yaitu sebagai berikut, yang terdiri atas 4 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu kelompok standar berfokus pada pasien, antara lain akses ke pelayanan dan konstitusi pelayanan, hak pasien dan keluarga, asesmen pasien. Dan kelompok kedua, kelompok standar manajemen rumah sakit, yang terbagi atas peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, tata kelola, pemimpin dan pengarahan, dan bab keempat yaitu manajemen fasilitas dan keselamatan. Kelompok keempat yaitu sasaran keselamatan pasien, yang terbagi atas ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, dan sasaran terakhir yaitu sasaran program MDGS, yaitu penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu, penurunan angka kematian HIV/AIDS, dan penurunan angka kematian TB. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya menyimpulkan dari penjelasan saya ini kesimpulannya yaitu akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan. Nah, akreditasi bertujuan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada pasien dan upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan. Dengan adanya akreditasi ini, rumah sakit diharapkan untuk terus menjaga mutu dan pelayanan kesehatan yang berfokus kepada pasien, rekam medis dalam pelayanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.